Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Ramadan dengan NIM 2220202072. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang surat Al-Fatihah dan isi kandungannya. Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat dan juga merupakan surah pembuka di dalam Al-Quran. Maka dari itu, seringkali kita dengar penyebutan nama lain dari surat Al-Fatihah, yaitu adalah Ummul Kitab. Selain itu, Al-Fatihah juga menjadi sangat penting dan sering kita baca di dalam sholat. Mengapa menjadi sangat penting? Karena apabila kita melaksanakan sholat dan tidak membaca surat Al-Fatihah, maka tidak akan sah sholat kita dan tentu saja tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena surat Al-Fatihah ini termasuk dan menjadi salah satu rukun ketika kita ingin melaksanakan sholat 5 waktu. Lalu isi kandungannya. Isi kandungan dari surat Al-Fatihah mencakup pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta penyebutan sifat-sifatnya yang maha pengasih dan maha penyayang, permohonan untuk diberikan jalan yang lurus atau jalan orang-orang yang diberinya nikmat, serta penjagaan dari jalan yang sesat atau jalan orang-orang yang dimurkainya. Selain itu juga surat Al-Fatihah mengatakan bahwasanya hanya kepada Allah kita beribadah dan meminta pertolongannya agar kita dihindarkan dari kejahatan dan godaan syaitan, dan yang terakhir yaitu meminta doa agar kebaikan dan menjadi petunjuk bagi kehidupan kita. Surah Al-Falaq. Al-Falaq memiliki arti waktu subuh atau pembelahan. Dalam konteks surah Al-Falaq yang artinya pembelahan atau pencahayaan yang terjadi di waktu subuh. Surah ini terdiri dari 5 ayat dan juga surah ini adalah surah yang ke-113 di dalam Al-Quran. Isi kandungan dari surah ini adalah mengandung doa perlindungan dari kejahatan, baik dari kegelapan malam, sihir, maupun dari seseorang yang iri hati dan dengki. Selain itu juga surah ini mengajarkan kita agar senantiasa selalu meminta doa perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari kejahatan ataupun bencana. Karena sebaik-baiknya pelindung dan penolong yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ini adalah surah ke-109 di dalam Al-Quran dan terdiri dari 6 ayat. Surah Al-Kafirun ini juga termasuk golongan surah Makkiyah. Ada suatu riwayat yang dikemukakan bahwasanya pada masa itu, pada zaman Nabi SAW, Nabi ditegur dan diajak berbicara para kaum kafir Quraisy tersebut pada masa itu. Kaum kafir Quraisy ini tidak senang kepada Nabi yang membawa agama Islam. Mereka menyatakan kepada Nabi bahwasanya Nabi adalah pemecah belah umat, karena pada masa itu sebagian penduduk Mekah telah mengikuti Nabi atau masuk Islam. Nah, jadi para kaum kafir Quraisy ini tidak senang dengan apa yang dilakukan Nabi tersebut. Lalu para kaum kafir Quraisy ini menawarkan harta kekayaan yang akan menjadikan Nabi SAW orang paling kaya pada saat itu di Makkah. Lalu juga mereka menawarkan kepada Nabi SAW untuk menikahi wanita mana saja yang dikehendaki. Upaya ini terus dan tawar-tawaran ini terus diberikan kepada Nabi SAW agar mengikuti mereka. Lalu pada suatu hari mereka bilang kepada Nabi, "Hai Muhammad, bahwasanya inilah yang kami sediakan untukmu."
asalkan engkau jangan menjelek-jelekkan Tuhan kami dan jangan memaki-maki lagi Tuhan kami, atau engkau sembahlah Tuhan kami selama setahun. Lalu Nabi pun menjawab, aku akan menunggu wahyu Robku. Nah, maka dari itu surah ke-6 atau surah terakhir dari surah Al-Kafirun ini yang berbunyi adalah lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, isi kandungan dari surah Al-Kafirun ini adalah mengajak kita agar selalu beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa, dan juga agar menolak ajakan ataupun penolakan dari kaum kafir Quraisy tersebut yang menolak Islam. Terima kasih. Dikat bisa dari sini. Agar senantiasa menolak para kafir Quraisy yang tidak agar senantiasa menolak para kaum kafir Quraisy yang tidak menerima Islam. Surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un ini diturunkan di Makkah setelah surah At-Takasur. Surah ini juga terdiri dari 7 ayat. Nama surah ini diambil dari kata Al-Ma'un, yang dimana kata ini ada di dalam ayat tersebut pada ayat terakhirnya. Isi kandungan dari surah Al-Ma'un adalah bahwa orang yang mendustakan agamanya adalah mereka yang tidak peduli sama sekali terhadap orang miskin dan menganiaya anak yatim dengan tidak menyantuninya. Mereka tidak ada rasa kepedulian. Mereka menunjukkan kekejaman akan tingkah laku mereka. Maka sesungguhnya konsekuensinya, kata Allah, mereka yang hanya menjalankan sholat saja secara lahiriah tapi lalai akan terhadap orang-orang di sekitarnya. Mereka tidak peduli ada yang kelaparan, ada yang tidak mampu. Mereka bisa memampu untuk membantunya, tetapi mereka lalai. Mereka tidak memperdulikannya. Mereka hanya sholat. Sesungguhnya, kata Allah, mereka itu akan mengalami kerugian di akhirat, karena mereka hanya memprioritaskan dunianya dan hanya ingin mendapatkan pujian dari manusia. Namun mereka lalai dengan orang-orang di sekitarnya yang tidak bisa makan, tidak mampu untuk makan pun tidak mampu, apalagi yang lain. Maka sesungguhnya, kata Allah, mereka akan mengalami kerugian di akhirat nanti. Nah, maka dari itu betapa pentingnya dan ditekankan bahwasanya hablum minallah dan hablum minan nas itu sangatlah penting. Mereka ini memiliki keterkaitan antara sama lain. Jadi memang sangat-sangat penting hablum minallah dan hablum minan nas, hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia. Jangan hanya saja memikirkan akhirat, namun keadaan di sekitar terlalaikan. Syukran. Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini diturunkan di Mekkah. Surah ini adalah surah yang ke-112 di dalam Al-Quran. Surah ini juga terdiri dari 4 ayat. Dan isi kandungan dari surah ini mengandung pengertian tentang keesaan Allah dan keberadaan Allah, bahwasanya Allah itu yang Maha Esa dan bersifat tunggal. Ia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, serta tidak ada sesuatu yang bisa menyerupai Ia. Surah ini juga merupakan surah yang dianjurkan
di setiap sholat kita, dikarenakan di dalamnya mengandung ajaran tauhid dalam Islam. Surah An-Nasr. Surah ini adalah surah yang diturunkan setelah peristiwa Fatu Makkah pada 8 Hijriah di bulan Ramadan. Surah An-Nasr menjelaskan tentang pertolongan Allah kepada kaum muslimin sehingga pernah meraih kemenangan atas kaum musyrikin. Dan surah ini juga dikategorikan surah Madaniyah. Dan isi kandungannya dari surah An-Nasr ini adalah apabila telah datang bantuan, pasti akan datang, yakni adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemenangan memasuki kota Mekah, dan engkau wahai Muhammad telah mengetahui manusia telah berbondong-bondong memasuki agama Allah, maka bertasbihlah dengan menyucikan hati, perbuatan, sambil seraya memuji Tuhan dan beristighfarlah kepadanya. Surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar adalah surah yang ke-108 di dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 3 ayat dan menjadi surah yang terpendek di dalam Al-Quran. Surah ini juga tergolong kepada surah Makkiyah. Lalu isi kandungan dari surah Al-Kautsar. Isi kandungan dari surah Al-Kautsar begitu sangat banyak, sebanyak telaga yang ada di surga. Amat disayangkan bagi kita apabila tidak bisa mengambil salah satu nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau Allah memberikan kita kesempatan untuk mencicipi dan meminum telaga dari surga, maka itu berarti Allah menjanjikan kepada mereka yang menghafal, membaca, dan mengamalkan surah Al-Kautsar akan mendapatkan surga. Masya Allah. Surah Al-Fil. Surah ini adalah surah yang ke-105 di dalam Al-Quran dan juga terdiri dari 5 ayat yang tergolong di surah Makkiyah. Surah ini diturunkan kepada Nabi Muhammad di Mekah sebelum beliau hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Surah Al-Fil juga menceritakan tentang perjuangan kaum muslimin yang menjaga Ka'bah, yang pada saat itu Ka'bah akan diserang oleh pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dan pada saat itu Allah mengirimkan banyak sekali burung, yaitu adalah burung ababil yang melempari batu dari neraka, sehingga pada saat itu pasukan gajah tersebut habis semua dilempari oleh burung ababil tersebut. Surah Al-Fil ini mengandung pelajaran bahwasanya kebesaran Allah dan kekuasaan serta perlindungan Allah apabila ada orang yang ingin merusak Ka'bah serta menghancurkannya, maka Allah akan menghukumnya bagi seluruh orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah tersebut. Surah At-Tin. Surah ini terdiri dari 8 ayat. Surah ini diturunkan setelah surah Al-Buruj dan memiliki 8 ayat. Nama At-Tin adalah diambil dari kata At-Tin pada ayat pertama, yaitu adalah buah tin. Lalu isi kandungan dari surah At-Tin tersebut adalah bahwasanya surat ini peringatan kepada seluruh manusia dan ancaman bagi mereka yang tidak mau beribadah. Allah akan memasukkan mereka ke dalam nerakanya. Selain itu juga Allah yang menciptakan manusia sebaik-baiknya di bumi ini. Sudah seharusnya manusia dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Ayat ini memiliki isi kandungan adalah
Di antaranya adab menghadiri majelis. Ketika kita menghadiri majelis, alangkah baiknya kita berlapang-lapanglah, memberikan kelapangan kepada orang lain. Apabila kita memberikan kelapangan orang lain, Allah janji akan melapangkan kita juga. Dan juga makna dari ayat ini, barang siapa yang menuntut ilmu dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga ketakwaannya, Allah akan menaikkan derajatnya dari beberapa derajat. Dan yang terakhir, ayat ini juga memotivasi orang yang beriman agar berilmu dan senantiasa selalu menuntut ilmu kapanpun dan sampai manapun. Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Ayat 33 dalam surah Ar-Rahman ini memiliki isi kandungan keagungan dan kekuasaan Allah yang tidak ada batasnya. Dalam kandungan ini Allah menyeru kepada jin dan manusia dan mempersilahkan mereka agar mengelilingi dan menjelajahi bumi apabila mereka sanggup. Ayat ini juga mengatakan meskipun jin dan manusia dapat melakukan dengan kemampuan mereka menjelajahi ruang dan waktu, mereka tidak akan bisa lari dari kekuasaan dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga memberikan kita motivasi untuk mengembangkan ilmu dan teknologi agar bisa memahami kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Quran Surah An-Nisa ayat 8 dan 146. Kedua ayat ini memiliki isi kandungan bahwa satu pendapat apabila sewaktu pembagi warisan itu ada hadir para kerabat yang tetapi bukan ahli waris, yaitu anak yatim dan orang-orang miskin, maka tidak masalah untuk diberikan sebagian dari harta warisan tersebut. Dan hal ini merupakan kewajiban di awal masa-masa Islamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Ayat ini memiliki isi kandungan perintah untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat, baik pertolongan meraih kemenangan atau kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan juga saat menghadapi cobaan, seorang mukmin itu harus bersabar dan tetap tenang, memperbanyak salatnya dan memperbaiki salatnya. Allah memerintahkan kita untuk sabar dan salat sebagai penolong dan solusi sebagian orang-orang yang beriman dalam menghadapi kesulitan tersebut. Allah juga selalu akan membersamai orang-orang yang sabar. Allah selalu melindungi, menjaga, dan membela dan menolong orang-orang yang beriman tersebut. Dan juga yang terakhir yaitu adalah makna dari isi kandungan ayat tersebut, tetap tenang dan sabar dalam menghadapi beratnya kehidupan ini. Quran Surat Al-Imran ayat 134. Surah ini memiliki isi kandungan sebagian karakter orang yang bertakwa. Nah, empat di antaranya yaitu adalah gemar berinfak baik waktu sulit maupun lapang. Yang kedua, suka menahan emosi dan mampu menahan amarahnya. Yang ketiga, mampu memaafkan dan sering memaafkan. Dan yang terakhir adalah seringkali berbuat baik kepada orang lain. Lalu makna lagi isi kandungan dari surah Ali Imran ayat 134 ini adalah Islam mengajarkan umatnya untuk suka berbuat kebajikan, bahkan membalas keburukan itu dengan kebaikan. Tidak ada gunanya membalas keburukan dengan keburukan, berarti kita sama saja dengan mereka. Alangkah baiknya ketika orang berbuat buruk kepada kita, maka kita akan membalas kebaikan dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala
biarlah Allah yang membalaskannya. Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Surah Al-Anfal ayat 27 ini memiliki isi dan kandungan bahwasanya Allah memerintahkan larangan untuk berkhianat, apalagi kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam surat Al-Anfal ayat 27 ini, Allah mengawasi dan mengawali dengan kalimat yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Artinya, larangan berkhianat ditujukan kepada mereka yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, serta melaksanakan syariat Islam. Larangan untuk tidak mengabaikan perintah-perintah Allah dan tidak melanggar larang-larangannya. Berkhianat adalah sesuatu yang telah disepakati tapi dilanggar, dan mereka mengetahui bahwa itu dilarang. Berkhianat beriringan dengan sifat dusta. Memang berkhianat itu ada kaitannya dan sangat erat dengan sifat dusta. Jika mereka berkhianat, pasti mereka berdusta. Hal tersebut termasuk salah satu golongan orang yang munafik, dan Allah sangat membenci orang-orang yang munafik tersebut. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13. Ayat ini memiliki isi kandungan bahwasanya pentingnya istiqomah dalam keyakinan seorang diri muslimin. Istiqomah adalah sikap teguh dalam pendirian dan konsistensi dalam beriman. Ayat ini menyatakan bahwasanya orang-orang yang mengaku bahwa Allah adalah Tuhan mereka, kemudian mereka tetap teguh dalam keyakinan mereka, tidak akan merasa takut atau bersedih, maka Allah akan membalas mereka dengan surga yang amat sangat membahagiakan. Surah Al-Furqan ayat 63. Ayat ini termasuk golongan surah-surah Makkiyah, dinamai Al-Furqan yang artinya pembeda. Diambil dari kata Al-Furqan yang dapat terdapat pada ayat pertama surah ini. Yang dimaksud dengan Al-Furqan dalam ayat ini ialah Al-Quran. Lihat nama lain Al-Quran. Al-Quran dinamakan Al-Furqan karena dia membedakan antara yang hak dengan yang batil. Maka pada surat ini pun terdapat ayat-ayat yang membedakan antara kebenaran keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan kebatilan kepercayaan syirik dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Isra ayat 27. Dalam surah ini, ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa para pemboros adalah saudara setan. Ungkapan serupa ini biasa digunakan oleh orang-orang Arab, orang yang membiasakan diri mengikuti peraturan suatu kaum ataupun mengikuti jejak langkahnya, disebut saudara kaum itu. Jadi, orang-orang yang memboroskan hartanya berarti ia adalah orang-orang yang mengikuti langkah setan. Maka Allah sangat membenci sifat-sifat boros. Maka dari itu, alangkah baiknya kita berhemat, jangan terlalu mubazir akan hal yang tidak diperlukan. Surat An-Nahl ayat 114. Ayat ini memiliki isi kandungan dan makna. Allah memerintahkan para hambanya untuk memakan makanan yang halal lagi baik atau halalan thayyibah. Makanan yang dikonsumsi seorang muslim hendaklah memenuhi dua kriteria, yakni halal dan thayyib. Halal adalah makanan yang tidak Allah haramkan, dan thayyib adalah makanan yang pantas untuk dikonsumsi dan baik untuk kesehatan. Makanan yang halal dan baik merupakan rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan hambanya untuk bersyukur atas nikmat-nikmatnya, khususnya makanan yang halal dan baik yang Allah sediakan di bumi ini. Syukur merupakan bukti ataupun implementasi tauhid dari kita. Mengesahkan Allah, menyembah dan beribadah hanya kepadanya merupakan pokok utama ajaran dalam Islam. Makna yang sangat dalam dari surah ini. Surat Al-Anfal ayat 72. Ayat ini memiliki makna bahwasanya jihad tidak harus dengan mengikuti perang. Jihad bisa menggunakan harta, seperti membangun madrasah untuk memberantas kebodohan. Itu juga dinamakan jihad. Membuka bidang usaha baru untuk membantu dan mengurangi pengangguran, itu juga jihad. Mendakwahkan Islam sebagai agama pembawa rahmat,
itu juga jihad. Memberi makan yatim piatu dan fakir miskin, itu pun juga jihad. Jadi pada intinya jihad selama-lamanya itu tidak harus dengan kita mengikuti perang. Banyak jihad yang lain yang Allah ridhai. Surat Al-Hujurat ayat 72. Surah ini memiliki isi kandungan yaitu menghindari berburuk sangka terhadap sesama manusia dan menuduh mereka berkhianat pada apapun yang mereka ucapkan dan yang mereka lakukan. Karena kita tidak tahu sebagian dari prasangka itu murni menjadi perbuatan dosa. Larangan mencari-cari keburukan atau kesalahan dan aib orang lain. Allah sangat membenci hal ini dan menyingkap apa yang dirahasiakannya yang terlahir dari dugaan negatif. Larangan ghibah atau menggunjing, yaitu sebagian mereka menyebut sebagian yang lain dengan hal-hal yang tidak mereka suka tanpa sepengetahuan mereka. Syariat telah mengumpamakan orang yang melakukan ghibah, pengunjing, sebagai orang yang memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Karena kejinya perbuatan seperti itu. Pengecualiannya ialah terhadap hukum larangan ghibah jika terdapat kemaslahatan yang lebih kuat, seperti misalnya dalam hal jarh, menilai cacat dalam masalah hadis, ta'dil menilai baik atau peninjauan kembali dalam masalah hadis dan nasihat. Upaya untuk menghindari perilaku ghibah dengan berupaya untuk menanamkan perilaku tabayyun dalam diri, berempati terhadap orang lain, menghilangkan rasa dengki, serta mengendalikan amarah, menghindari pembicaraan yang tidak bermanfaat, mencari tempat dan teman bergaul yang baik.